Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi kawan-kawan dimanapun Anda berada. Selamat siang, selamat sore, selamat petang, selamat malam. Jadi dalam video kali ini saya akan membahas tentang takaran yang pas untuk gacuan kita. Jadi proses dari pemberian pakan kita tidak sembarangan, teman-teman. Jadi proses pemberian pakan ini adalah faktor yang menentukan nantinya lovebird kita itu arahnya ke birahi bunyi atau ke birahi kawin. Jadi intinya teman-teman bisa menyaksikan video ini nanti sampai selesai, jangan di skip ya teman-teman, supaya teman-teman tidak salah paham. Oke, untuk yang pertama saya akan memberikan ilustrasi pencampuran takaran pakan antara pakan kenceng dan pakan millet kiloan sesuai prosedur yang saya anjurkan. Teman-teman boleh mencobanya di rumah, boleh percaya boleh tidak, tapi ini adalah cara yang masuk akal dan sesuai dengan logika. Sombong amat. Jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa like, komen, dan share ke medsos lainnya supaya teman-teman yang lain mengetahui tentang proses pencampuran takaran pakan yang pas untuk gacuan kita. Untuk teman-teman yang lain yang baru saja bergabung, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video saya. Oke, lanjut saja. Kita akan mencampurkan pakan, dua bahan pakan ini untuk proses penggacoran dan menambah birahi terlebih dahulu. Simak baik-baik videonya ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Oke, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan aturan takaran pakan yang sesuai untuk lovebird kita. Jadi di penjelasan yang sebelumnya, di video sebelumnya, takarannya yaitu untuk yang pertama adalah 50% berbanding 50%. Di sini takaran saya akan menggunakan sendok dengan ukuran yang sama. Jadi menggunakan 1 sendok dengan ukuran yang sama. Kita akan takar pakan kenceng dan millet kiloan ini. Jadi untuk pertama-tama percobaan kepada lovebird kita, baik itu jantan ataupun betina, pertama di hari pertama sampai hari ketiga, teman-teman harus perhatikan ya, agar nanti fungsi dari takaran pakan ini maksimal di gacuan kita. Jadi untuk yang pertama itu kita ambil dulu pakan kencengnya 50%. Jadi kita takar sama ya. Nah, ini pakan kencengnya kita takar seukuran sendok ini. Kemudian millet kiloannya kita takar sama dengan pakan kenceng tadi, kita campur. Nah, pakan ini yang sudah tercampur ini adalah pakan 50% berbanding 50%. Jadi teman-teman harus pahami, dengan takaran sendok yang sama maka menghasilkan pakan 50% berbanding 50%. Nah, ini kita berikan kepada lovebird kita selama 1 sampai 3 hari. Nah, kemudian kita akan buat takaran untuk pakan di hari keempat sampai hari ke-6. Jadi untuk takaran hari keempat sampai hari ke-6 kita menggunakan perbandingan pakan kencengnya 75%, kemudian millet kiloannya 25%. Oke, langsung saja kita anggap saja satu takaran pakan kenceng ditambah setengah itu adalah 75%. Nah, kemudian untuk takaran millet kiloannya kita ukur setengah seukuran 25%. Nah, jadi seperti ini.
Jadi sekarang di hari ke-4 sampai hari ke-6 ini lebih dominan untuk pakan kencangnya. Jadi teman-teman harus perhatikan step by step ya, supaya pengetahuan ini bisa teman-teman terapkan untuk gacoannya. Oke, untuk berikutnya kita akan takar untuk pakan hari ke-7 sampai hari ke-9. Takarannya adalah pakan kenceng 90% dan millet kiloannya 10%. Jadi kita anggap saja seperti ini. Pakan kencengnya dikasih 2. Oke. Jadi 10% dari millet kiloan tadi kita ambil sedikit saja ya. Kita ambil sedikit saja. Nah, kita ambil sedikit saja, kira-kira perbandingannya itu tadi dengan pakan kencingnya 90% dan ininya 10%. Kita campur. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi teman-teman bisa praktekkan untuk proses pencocokan pakan ya, pencocokan pakan dan menambah birahi dari lovebird itu sendiri. Jadi kita harus perhatikan masing-masing takarannya. Kemudian di hari ke-9 sampai seterusnya usahakan untuk proses penggacoran dan penambahan birahi ini sampai dia mengeluarkan karakter atau menandakan bahwa lovebird itu birahi adalah 15 hari sampai 1 bulan. Jadi paling cepat itu 15 hari, dan kalau sampai 1 bulan kita sudah terapkan proses tadi mulai dari hari ke-1 sampai ke-3, hari ke-4 sampai ke-6, hari ke-7 sampai hari ke-9, kemudian hari ke-10 kita kasih full pakan kenceng sampai kurang lebih 15 hari penggunaan pakan kenceng tersebut sampai 1 bulan ya. Kita kasih estimasi waktu sampai 1 bulan. Jika lovebird belum menandakan tanda-tanda atau karakter atau tanda birahi dan lain sebagainya, teman-teman bisa mencoba pakan merek lain. Jadi saya anjurkan teman-teman di sini semua boleh mencoba pakan kenceng merek apa saja boleh. Intinya pakan tersebut harus cocok dengan lovebird kita. Kemudian untuk proses penggacoran ini usahakan lovebird dalam keadaan single terlebih dahulu. Jadi baik itu jantan ataupun betina, usahakan posisi lovebird dalam keadaan single. Kemudian untuk proses penurunan birahi agar sampai lovebird kita itu cocok dengan pakan yang kita berikan tadi. Jadi prosesnya kita balik ya teman-teman. Jadi prosesnya tadi kita balik mulai dari yang terkecil dahulu millet kiloannya kita kasih 10%, kemudian pakan kencingnya 90% di hari pertama sampai ketiga, kemudian hari ke-4 sampai ke-6 kita kasih pakan kencing 75%, milletnya kiloan 25%, kemudian di hari ke-7 sampai seterusnya kita kasih millet biasa, millet kiloan. Jadi ketika proses pencocokan pakan, jadi seperti ini ya, ilustrasinya begini teman-teman. Seandainya lovebird kita menjadi gacor, menjadi durasi, menjadi rajin ngekek, pada saat campuran pakan kita itu 25% millet kiloan dan 75% millet pakan kencengnya. Jadi kita berhenti di situ teman-teman. Jadi itu artinya burung kita sudah cocok dengan takaran pakan yang seperti itu. Jadi ini yang perlu diperhatikan ya teman-teman dalam proses penurunan birahi. Jadi setelah tadi kita naikkan birahinya, kemudian sudah menunjukkan karakter-karakter birahi atau mulai sudah ada karakter lain. Jadi kita selanjutnya adalah proses penurunan
birahinya sampai ketemu dengan campuran takaran pakan yang pas kalau kita. Jadi kebanyakan kesalahan dari teman-teman di sini, kita main pakan kenceng, kita langsung full pakan kenceng. Jadi kita beli langsung kita terapkan ke lover kita. Jadi ibarat sebuah manusia ketika terbiasa memakan masakan yang tidak terlalu pedas, kemudian langsung dikasih makanan yang pedas, pasti efeknya akan berimbas ke pencernaan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya teman-teman, kita harus memperhatikan apa maunya lover kita, jenis apa pakan yang cocok dengan lover kita. Jadi kita harus benar-benar berhati-hati dalam soal pemberian pakan. Di samping perawatan lain seperti embun, mandi, untuk betina wajib mandi malam, itu merupakan faktor pendukung yang lain ya teman-teman. Nah, untuk takaran pakan ini saya rasa teman-teman sudah paham. Jadi untuk pertanyaan lainnya teman-teman bisa komen di bawah video ini, dan jangan lupa untuk mendukung terus channel ini supaya lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi membuat video. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.